dalam kesunyian mencekam yang dirasuki hantu-hantu ini, aku dapat merasakan kesunyiannya yang benar-benar sunyi. Kalau saja dalam kesunyian ini aku dapat menutup telingaku dari pekik yang mengerikan, raung dari rasa lapar, cerita yang tak habis-habisnya. Kalau saja sesaat saja aku diberi kesempatan merasakan betapa diriku adalah milikku sendiri. Suara itu, dia datang lagi. Seperti derap kaki 1000 serigala menggetarkan bumi. Mereka datang, menghadang kedamaianku. Mereka mengikutiku terus, bahkan sampai ke liang kubur ini. Mereka tetap mengikutiku. Kalau betul maut adalah tempat menemukan kedamaian, kenapa aku masih seperti ini, terhimpit di tengah pertarungan-pertarungan lama? Kenapa pedih dan luka lamaku masih terasa menggerogoti hati dan pikiranku? Jeng budal gumuruh saking tengahing samu. Dengan berbagai cara, Nek Puirah, nenekku, mengajarkan kepadaku tentang kepasrahan. Dia mengajariku bagaimana menjadi anak yang menerima dan pasrah. Pasrah itu yang kemudian menjadi kekuatanku, yang membuatku selalu tersenyum menghadapi kepahitan yang bagaimanapun. Kemiskinan keluargaku yang melilit, pendidikanku yang harus terputus di tengah jalan. Perempuan ini jugalah yang mengajarkan kepadaku betapa hidup membutuhkan kegigihan. Tapi kegigihan seperti apa yang bisa aku berikan sekarang? Pada saat mana aku sudah menjadi arwah seperti sekarang ini, dan mereka masih mengikutiku terus. Barangkali kalian menganggap apa yang kulakukan ini tidak masuk akal. Atau barangkali kalian juga menganggapnya perbuatan sinting. Tapi aku harus pergi. Dengan atau tanpa kalian, aku tetap pergi. Setelah 4 tahun lebih aku merasa mati sia-sia. Mereka tiba-tiba kembali mengungkit kematianku. Kematian Marsinah murni kriminal. Kematian Marsinah tidak ada hubungannya dengan pemogokan buruh. Atau kematian Marsinah berlatar belakang balas dendam. Dan hari ini, sebuah buku yang ditulis atas kematianku diluncurkan. Gila. Benar-benar gila. Aku? Siapa aku? Seorang perempuan miskin yang di masa hidupnya tidak punya kemampuan membeli sebuah buku pun untuk dibaca atau dibanggakan. Apa yang mereka inginkan dariku? Mereka menggali tulang-tulangku. 2 kali mereka membongkar kuburanku, juga untuk sia-sia. Terkontaminasi. Bangsat. Ini mungkin bagian yang paling aku benci. Mereka selalu menganggap semua orang bodoh. Mereka selalu menganggap semua orang bisa dibodohi. Aku melihat begitu banyak tangan berlumur darah.
Aku melihat bagaimana keserakahan boleh terus berlangsung. Para pemilik modal boleh terus mengeruk keuntungan. Para manajer dan para pemegang kekuasaan boleh terus-menerus mencengkerama di atas setiap tetes keringatku. Tapi seorang buruh kecil seperti diriku berani membuka mulutnya menuntut kenaikan upah, nyawa akan terenggut seperti sekarang. Dan lihat bagaimana mereka menjadikan kematianku sebagai jembatan emas demi kemanusiaan, demi ditegakkannya keadilan, demi perbaikan nasib buruh. Memperbaiki nasib buruh dari 1.500 menjadi 1.700 menjadi 1.900. Satu gelas teh manis pagi hari, satu mangkok bakso di siang hari, lalu satu mangkok lainnya di malam hari. Itu takaran mereka tentang kebahagiaan seorang buruh yang dituntut untuk memberikan seluruh tenaga dan pikirannya tanpa boleh mengeluh. Mereka bermain di antara angka-angka. Mereka tidak pernah mempertimbangkan apakah sejumlah angka mampu memanusiakan seorang buruh. Dan mereka menepuk dada karena itu. Memperbaiki nasib buruh, mana mungkin kematian seorang buruh kecil seperti diriku mampu memanusiakan buruh di tengah sebuah bangsa yang sakit. Aku tidak takut. Aku tidak takut. Aku sama sekali tidak takut. Aku bisa mempertanggungjawabkan semua itu. Masa hidupku yang terhempas-hempas terus-menerus dihantui rasa takut yang mempertanggungjawabkan semua itu. Kematianku yang menyakitkan, tulang-tulangku yang remuk, darahku yang berceceran membasahi tumit kalian bisa mempertanggungjawabkan semua itu. Bangsa yang bagaimana yang kalian harapkan? Aku mengais-ngais mencari sesuap nasi di sana, sambil terus-menerus tersandung-sandung, dikejar-kejar gertakan dan ancaman-ancaman dari kalian. Aku disiksa di sana, aku diperkosa di sana, dibunuh dengan keji. Begitu kalian telah mematikanku, begitu kalian merenggut seluruh hak hidupku. Bangsa yang bagaimana kalian pikir aku menyebutnya? Bangsa yang bagaimana? Sampaikan kepada mereka, Marsinah tidak akan datang. Marsinah yang lemah lembut, perempuan miskin yang tak berdaya dan tak tahu apa-apa tidak akan datang. Dia akan menunggu hingga peradilan agung itu tiba. Dan dia akan berdiri di sana sebagai saksi utama. Aku akan menghadapi ini dengan sebaik-baiknya.
Aku akan membuat mereka terperangah. Aku akan mengecohkan mereka dari setiap sudut yang tidak mereka duga sama sekali. Sebuah buku ditulis atas kematianku, lalu diluncurkan. Lalu kalian semua hadir di sini menunjukkan keprihatinan. Keprihatinan apa? Kalau ada yang berhak untuk prihatin di sini, akulah perempuan malang itu. Aku, Marsinah. Demi Tuhan, aku ingin sekali bertanya, apa sebenarnya yang kalian pikir telah kalian perbuat untukku? Penghargaan itu, buku yang diterbitkan ini, atau jerih payah yang kalian berikan untuk menjadikanku seorang pahlawan. Aku tidak pernah bercita-cita jadi pahlawan sedikit pun. Aku nyawa yang tersumbat. Aku kehidupan yang dihentikan dengan keji hanya karena aku mengira aku punya hak untuk mengatakan tidak. Hanya karena mengira aku berhak untuk punya harapan, berhak punya jiwa dan raga, memperjuangkan sesuap nasi untuk tidak terlalu lapar, memperjuangkan sedikit tambahan uang untuk aku meningkatkan pendidikanku yang pas-pasan. Aku menyaksikan kawan-kawanku di PHK di bawah ancaman moncong senjata, dan aku mencoba membelanya. Aku hanya mencoba membelanya, dan karena itulah aku dianggap berbahaya dan layak untuk dibunuh. Aku ingat betul bagaimana rasa takut itu menyergapku ketika tangan kasar tiba-tiba mengepungku dari belakang, mengikat mataku dengan kain kencang, lalu mendorongku masuk ke sebuah mobil yang segera meluncur entah ke arah mana. Tidak ada suara sama sekali. Aku tidak tahu seberapa jauh aku di bawah. Tapi aku ingat betul ketika mobil itu berhenti. Aku didorong keluar. Aku diseret. Aku tidak ingat seberapa jauh aku diseret seperti itu. Aku hanya ingat tubuhku menggigil keras, didera oleh rasa takut yang dahsyat. Aku kemudian mendengar sebuah pintu dibuka tepat di hadapanku. Aku tidak tahu apakah kepalaku membentur tembok atau sebuah pentungan telah dipukulkan ke keningku. Aku hanya tahu aku tersungkur di lantai. Ketika aku mencoba bergerak, beberapa kaki bersepatu berat dengan sigap menahanku, menginjak tulang keringku, perutku, dadaku, dan kedua tanganku. Kata-kata kotor berhamburan memaki, mengikuti setiap siksaan yang kemudian menyusul. Aku tidak tahu berapa kali tubuhku diangkat lalu dibanting dengan keras. Diangkat lagi, lalu dibanting lagi, ke lantai, ke sudut meja, ke kursi, sampai akhirnya aku betul-betul tidak berdaya. Kebiadaban itu tidak mengenal rasa puas. Aku bahkan sudah tidak bisa menggerakkan ujung tanganku ketika dengan membabi buta mereka menggerayangi seluruh tubuhku. Tuhan, hentikan ini. Aku merintih dalam batinku. Aku meronta. Aku terus meronta.
Aku berteriak-teriak sekuat tenaga, meski tahu suaraku tidak akan terdengar. Suaraku bertarung melawan kain yang disumpal di mulutku. Mulut dan rahangku seakan terkoyak. Aku terus melawan, terus sampai akhirnya kehabisan semuanya. Suaraku, tenagaku, semuanya. Aku biarkan mereka melahapku sepuas-puasnya. Aku biarkan tulang-tulangku diremuk-remukkan. Dan sebuah benda besar tajam keras yang aku tidak mampu membayangkan apa itu, dihujamkan menembus tulang kemaluanku. Tuhan, kenapa? Kenapa aku? Aku ingin sekali menangis, tapi aku tidak mampu. Aku terlalu remuk, bahkan untuk meneteskan setetes air mata pun. Darah, aku melihat darah di mana-mana. Darah itu menghitam dan kotor, kotor sekali. Dia melumuri perutku, melumuri kedua pahaku bagian dalam, berceceran di lantai, belepotan di pintu, di kaki meja, di mana-mana. Itulah saat-saat paling akhir aku bisa merasakan sesuatu yang terlalu menyakitkan, sesuatu yang menakutkan, yang kebiadabannya, demi Tuhan, tidak layak dialami siapapun. Aku merasa hina, aku merasa kotor, dan aku sendirian. Aku betul-betul sendirian. Aku berusaha mengangkat tubuhku mencari. Entah apa, entah siapa yang kucari. Nenekku dan adik-adikku, ayahku, kawan-kawanku. Di mana kawan-kawanku? Di mana kalian waktu itu? Aku mengumpulkan seluruh tenagaku yang masih tersisa, lalu mencoba berzikir. Tapi ketika aku hendak membuka mulutku memanggil asmanya, Tuhan, mulutku terasa keluh. Aku merasa tidak layak sama sekali. Aku merasa terlalu kotor. Kotor sekali. Aku akan pergi sekarang. Aku harus pergi. Demi Tuhan, tidak ada sebenarnya yang aneh dari apa yang menimpa diriku, atau yang menimpa ribuan, bahkan jutaan manusia lain yang senasib denganku. Kami adalah anak-anak bangsa ini, sebuah bangsa yang korup, sebuah bangsa di mana kekuasaan adalah segalanya. Sebuah bangsa di mana apapun halal demi kekuasaan. Namun, kepadamu
Aku ingin mengingatkan, kalian telah membiarkan kehidupanku terenggut. Jangan kalian biarkan ia terenggut sia-sia. Menemukan siapa pembunuhku yang sesungguhnya, bagiku tidak lagi berarti apa-apa. Namun, dengan sangat aku memohon, setidaknya demi kawan-kawanku, temukanlah. Jauhkan mereka dari tangan-tangan kotor. Selamatkan mereka dari ketaman orang-orang yang dengan pongah menganggap dirinya pemilik negeri ini. Ketahuilah, menyelamatkan mereka telah menyelamatkan negeri yang kalian cintai ini dari dosa dan kehancuran.